Bismillah, assalamualaikum. Terima kasih masih di Fakta Sejarah. Dalam kisah seorang pengusaha toko elektronik di kota kecil, sebut saja namanya Dika, tiba-tiba mengalami lonjakan omset yang mencurigakan. Toko yang dulunya sepi mendadak selalu ramai. Bahkan saat toko sebelah mengalami kebangkrutan, warga mulai bertanya-tanya. Terutama setelah beberapa karyawan yang bekerja di toko itu menghilang tanpa jejak. Rian, seorang mantan pegawai yang merasa ada sesuatu yang janggal, mulai menyelidiki. Ia menemukan bahwa setiap bulan, tepat pada malam Jumat Kliwon, Dika selalu mengadakan ritual rahasia di belakang toko. Dengan bantuan seorang paranormal, Rian akhirnya mengetahui bahwa Dika telah melakukan pesugihan jaran penoleh, memanfaatkan kekuatan gaib kuda siluman untuk menarik duit. Namun, ada harga yang harus dibayar. Setiap tahun Dika juga harus memberikan tumbal jiwa sebagai syarat perjanjian. Jika gagal, siluman kuda dengan mata menyala merah akan datang menagih jiwanya. Ketika waktu tumbal berikutnya semakin dekat, Rian dan beberapa warga berusaha menghentikan Dika. Tapi akankah mereka berhasil sebelum kegelapan menelan nyawa mereka satu persatu? Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Toko elektronik milik Dika selalu ramai, tak peduli hari kerja atau akhir pekan. Di saat toko lain mulai meredup karena persaingan bisnis yang ketat, usahanya justru makin berkembang. Pelanggan terus berdatangan membeli televisi, kulkas, mesin cuci, hingga alat-alat elektronik kecil lainnya. Rian, mantan pegawai yang pernah bekerja di sana selama 3 tahun, masih sulit percaya. Dulu, saat masih bekerja di sana, ia sudah melihat tanda-tanda keanehan, tapi selalu mengabaikannya. Setelah keluar, rasa penasaran itu semakin mengusiknya. Toko sebelah yang dulunya milik Pak Joko kini tutup, padahal dulunya usaha Pak Joko juga cukup ramai. Namun, dalam setahun terakhir, entah kenapa pelanggan makin sepi, hingga akhirnya toko itu gulung tikar. Kini hanya toko Dika yang masih berdiri megah di deretan pertokoan itu. Heran, kok bisa ya? Gumam Rian menatap ke arah toko dari kejauhan. Aji baru bekerja di toko itu sekitar 2 minggu. Awalnya ia senang mendapat pekerjaan ini. Gajinya lumayan, pekerjaannya juga tidak berat, tapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Malam pertama ia lembur. Aji mulai mendengar suara aneh dari gudang belakang. Saat itu ia sedang merapikan barang di rak ketika suara itu terdengar seperti derap kaki kuda yang bergerak cepat di atas lantai beton. Duk, duk, duk. Aji spontan menoleh ke arah gudang. Ia memastikan bahwa hanya ada dirinya di ruangan itu. Tapi suara itu begitu jelas, seolah ada seekor kuda sedang berlari di belakang toko. Jantungnya berdegup cepat. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali bekerja. Namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Duk, duk, duk. Aji merinding. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dengan ragu ia melangkah ke arah gudang, mencoba mencari sumber suara. Tapi ketika ia membuka pintu, hanya ada tumpukan kardus dan rak-rak barang. Tidak ada tanda-tanda apapun. Tiba-tiba terdengar suara pelan di belakangnya. "Kamu dengar sesuatu ya?" Aji tersentak dan menoleh. Pak Wiryo, pemilik warung kopi di sebelah toko, berdiri di ambang pintu sambil membawa senter kecil. Pak Wiryo." Aji mencoba tersenyum, meski wajahnya masih tegang. "Iya, tadi saya dengar suara kayak langkah kaki, bunyinya berat Pak, kayak suara kuda." Pak Wiryo menatapnya lekat-lekat. Wajahnya terlihat sedikit cemas. "Aduh, kamu baru kerja di sini ya? Biasanya kalau yang sudah dengar kayak gitu, nasibnya akan menjadi..." Pak Wiryo menggantung, tidak melanjutkan kalimatnya. Lalu ia mengalihkan pembicaraan. "Kamu baru kerja di sini ya?" tanyanya. Aji mengangguk. Pak Wiryo mendesah panjang. "Saya cuma mau bilang, kalau kerja di sini jangan banyak tanya ya. Kalau dengar sesuatu aneh, anggap saja ndak dengar, jangan kepo." Aji menelan ludah. "Maksud Bapak?" Pak Wiryo menggeleng. Udah, saya cuma kasih saran saja, hati-hati." Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, Pak Wiryo pergi meninggalkan Aji yang masih berdiri.
dengan sejuta pertanyaan di kepalanya. Semakin lama bekerja di toko itu, semakin banyak hal aneh yang dirasakan Aji. Setiap malam, saat toko sudah tutup, ia kerap mendengar suara berbisik dari gudang. Kadang-kadang, ia juga melihat bayangan melintas di sudut mata. Tetapi setiap kali menoleh, tidak ada siapa-siapa. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika ia tanpa sengaja melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Saat itu, Aji sudah bersiap pulang. Ia keluar melalui pintu belakang toko, melewati gang kecil menuju jalan utama. Namun saat melewati sisi belakang toko, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Dika, sang pemilik toko, sedang duduk bersila di tanah. Di hadapannya ada sebuah sesajen berupa kepala ayam, kemenyan yang mengepul, dan mangkuk berisi cairan merah pekat. Bibirnya komat kamit membaca mantra dengan suara lirih. Aji menahan nafas. Ia tak ingin ketahuan, tapi ia terlalu terpaku untuk pergi. Tiba-tiba angin berhembus kencang, menerbangkan debu di sekitar mereka. Aroma menyengat dari kemenyan tercium kuat. Lalu Aji melihat sesuatu. Di belakang Dika, samar-samar ada bayangan hitam besar berbentuk seekor kuda. Matanya merah menyala, tubuhnya tegap dan kokoh. Tapi ada sesuatu yang janggal. Kakinya tidak menyentuh tanah. Aji ingin lari, ia ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa kaku. Sementara itu Dika terus membaca mantra. Dan di saat itulah bayangan kuda itu perlahan menoleh ke arah Aji. Mata merah itu menatapnya tajam. Darah di tubuh Aji seakan berhenti mengalir. Dan sebelum ia bisa melakukan apapun, tubuhnya tiba-tiba melemas dan semuanya menjadi gelap. Sementara itu di sisi lain, Rian tidak bisa menghilangkan rasa penasarannya. Sejak keluar dari toko Pak Dika, ia selalu bertanya-tanya, bagaimana mantan bosnya itu bisa mempertahankan kesuksesan di tengah persaingan ketat? Ia sudah bekerja di sana selama 3 tahun, dan meskipun dulu sempat curiga ada sesuatu yang tidak beres, ia tak pernah punya bukti kuat. Namun kini ada satu hal yang pasti, bisnis Dika tidaklah normal. Toko-toko di sekitar sudah banyak yang tutup. Pelanggan yang dulu sering berbelanja di tempat lain, entah kenapa selalu kembali ke toko Dika. Bahkan ada beberapa pelanggan yang pernah mengeluh karena merasa seperti terpaksa membeli sesuatu di sana. Rian memutuskan untuk mencari tahu. Ia mulai mengamati toko dari kejauhan, mencatat siapa saja yang keluar masuk. Dari pengamatannya, ada sesuatu yang aneh. Beberapa pelanggan yang datang tampak seperti dalam kondisi linglung. Seolah-olah mereka datang ke sana bukan karena ingin, melainkan karena ada dorongan yang tak bisa mereka lawan. Sementara itu, Aji mulai mengalami gangguan sejak melihat ritual aneh di belakang toko. Malam-malamnya tak lagi tenang. Ia mulai sering bermimpi buruk. Di dalam mimpinya, ia berdiri di tengah toko yang kosong. Lampu-lampu remang, rak-rak barang tampak berantakan, dan udara terasa berat. Ia mendengar suara derap kaki di kejauhan. Semakin lama, semakin keras. Tuk, tuk, tuk. Lalu, tiba-tiba, dari dalam bayangan di sudut toko, muncul seekor kuda hitam besar. Matanya merah menyala. Tubuhnya mengeluarkan hawa panas seperti baru saja keluar dari api. Kuda itu berlari ke arahnya. Aji ingin bergerak, ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Semakin dekat, kuda itu mengeluarkan suara mengerikan, seperti gabungan suara ringkikan kuda dan jeritan manusia. Dan saat makhluk itu hampir menabraknya, Aji terbangun. Dengan nafas memburu, tubuh basah oleh keringat dingin. Mimpi itu terus berulang, hampir setiap malam. Di siang hari, Dika semakin menunjukkan sikap tertutup. Ia jadi lebih mudah marah dan sensitif terhadap pertanyaan, terutama jika ada yang menyinggung soal toko atau ritual yang ia lakukan. Suatu siang, Aji mencoba bertanya dengan hati-hati. Mas Dika, toko ini selalu ramai ya? Gak pernah sepi, ucapnya, mencoba menggali informasi tanpa terlihat mencurigakan. Dika yang sedang duduk di meja kasir langsung menatapnya tajam. Ya namanya usaha, kalau serius ya pasti ada hasilnya. Tapi aneh juga sih, soalnya toko-toko lain pada gak kuat, pada tutup. Dika membanting buku catatan yang ada di tangannya. Hei Aji, maksudmu apa? Aji terkejut.
Ia tidak menyangka reaksinya akan sekeras ini. Enggak ada apa maksud apa-apa kok mas, jawabnya gugup. Dika masih menatapnya lekat-lekat sebelum akhirnya bangkit dari kursi dan berjalan keluar, meninggalkan Aji yang mulai sadar bahwa ada sesuatu yang benar-benar disembunyikan di toko ini. Di sisi lain, Pak Wiryo, pemilik warung kopi di sebelah toko, melihat kegelisahan di wajah Aji. "Saya lihat kamu kayaknya tidak tenang akhir-akhir ini," katanya sambil menyeduh kopi. "Sudah ada yang ganggu ya?" Aji ragu sejenak, tapi akhirnya ia memutuskan untuk bertanya. Pak, saya mau nanya. Sebelum toko Mas Dika ini ada, dulu tempat ini pernah jadi apa sih Pak?" Pak Wiryo terdiam sesaat, lalu menarik nafas panjang. Kamu beneran mau tahu, Ci?" tanyanya. Aji mengangguk. Pak Wiryo menatap ke arah toko Dika dengan ekspresi muram. "Dulu, sebelum jadi toko elektronik, tempat itu adalah kios kelontong milik seorang pedagang bernama Pak Suryo." "Pak Suryo?" Pak Wiryo mengangguk. "Orangnya baik, tapi dia pernah terlibat sesuatu yang tidak beres." Aji menelan ludah. "Maksudnya?" Pak Wiryo mendekat dan menurunkan suaranya. "Pak Suryo dulu pernah main pesugihan. Saya tidak tahu detailnya, tapi yang jelas dia pernah nyari cara biar usahanya tidak bangkrut. Lalu suatu hari dia ditemukan meninggal di dalam tokonya sendiri." Aji merasakan bulu kuduknya berdiri. "Sampai meninggal?" Pak Wiryo mengangguk. "Katanya tubuhnya ditemukan dalam posisi bersujud di lantai. Matanya melotot ketakutan. Sampai sekarang tidak ada yang tahu penyebab pastinya. Ada yang bilang dia kena serangan jantung, angin duduk. Ada juga yang percaya kalau ada sesuatu yang menagih janji." Aji terdiam. "Dan sekarang Dika yang punya tempat ini," lanjut Pak Wirya. "Saya tidak mau suudon, Ci, tapi setelah semua yang terjadi, yo kamu harus hati-hati kerja di sini." Kejadian paling aneh terjadi saat Aji sedang membereskan gudang. Ia menemukan sesuatu yang membuatnya bergidik. Di pojok gudang, di antara tumpukan kardus bekas, ia melihat sesuatu yang seperti bercak di lantai. Saat diperhatikan lebih dekat, ia menyadari bahwa itu adalah bekas darah kering. Darah? Sejak kapan ada darah di sini? Jantungnya berdetak cepat, lalu matanya menangkap sesuatu yang lain. Selembar kertas tua yang tampaknya sudah lama terselip di antara kardus. Dengan hati-hati, ia mengambilnya dan membukanya. Tulisan di atasnya berupa aksara kuno. Tidak sepenuhnya bisa ia baca, tapi ada beberapa kata yang masih bisa dikenali, seperti memanggil sesuatu. Jaran penoleh, pendatang rezeki, darah, perjanjian. Haji menggigit bibirnya. Ini bukan sekedar bisnis biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan di balik kesuksesan toko ini. Dan ia semakin yakin Dika sedang melakukan sesuatu yang berbahaya. Apalagi mimpi-mimpinya, apalagi saja yang dilakukan Pak Dika di belakang toko. Sementara itu di sisi lain, Rian termenung di warung kopi Pak Wiryo. Matanya menatap kosong ke arah toko Dika. Ia tidak habis pikir bagaimana bisnis itu masih bertahan dalam kondisi ekonomi yang semakin sulit. Namun ada satu hal yang membuat Rian semakin curiga. Para pegawai yang pernah bekerja di toko itu. Ia mencoba mengingat satu persatu wajah mereka. Beberapa di antaranya hanya bertahan beberapa bulan sebelum tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Ada yang katanya pindah kota, ada yang tiba-tiba berhenti tanpa alasan jelas. Dulu, Rian tidak terlalu memikirkan hal ini, tapi sekarang, setelah mendengar cerita dari Aji dan Pak Wiryo, semuanya mulai masuk akal. Satu pertanyaan mengusiknya, kemana perginya mereka? Di sisi lain, Aji semakin sering mengalami gangguan saat tidur. Setiap kali ia terlelap, tubuhnya terasa berat, nafasnya sesak, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Dan di sudut kamar, dalam kegelapan ia mulai melihatnya lagi. Sosok itu tinggi, lebih besar dari manusia biasa, tubuhnya tertutup. Tapi dari kegelapan itu, dua mata merah menyala terang. Sosok siluman kuda itu muncul lagi, berdiri diam, menatapnya tanpa bergerak, tanpa suara. Aji ingin berteriak, ingin bangun, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Suara derap kaki kuda menggema di kepalanya. Saat suara itu semakin keras, kuda hitam itu mulai berjalan mendekat.
Nafasnya kasar, berat. Udara di kamar semakin panas, seakan ia sedang berada di dalam ruangan yang terbakar. Dan saat kuda itu semakin dekat, Aji tiba-tiba bisa bergerak. Ia tersentak bangun, terengah-engah, keringat membasahi tubuhnya. Namun saat ia melirik ke sudut kamar, bayangan itu masih ada. Sekilas, hanya sekilas. Ya, hanya sekilas sebelum akhirnya menghilang, seperti kabut yang terhempas angin. Aji terduduk di ranjang, menggigil. Ini sudah tidak beres. Sudah beberapa kali kuda itu muncul, dan ia tahu ini semua ada hubungannya dengan tempat ia bekerja. Sementara itu, Dika sendiri mulai terlihat semakin terganggu. Ia sering termenung di meja kasir, tatapannya kosong. Kadang ia berbicara sendiri, seolah sedang berdebat dengan seseorang yang tidak terlihat. Para pelanggan mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Ia lebih mudah tersulut emosi, bahkan pernah membentak seorang ibu-ibu yang hanya bertanya soal harga barang kipas angin. Yang lebih parah, setiap malam Dika selalu mendengar suara itu. Duk duk duk, derap kaki kuda yang semakin lama semakin keras. Awalnya hanya di kepalanya, seperti halusinasi yang datang saat ia hendak tidur. Tapi lama-lama suara itu semakin nyata. Kadang di tengah malam ia bisa mendengar suara langkah kuda di belakang rumahnya. Kadang ia merasa ada sesuatu yang mengintainya dari jendela. Dika tahu waktunya hampir habis. Sementara itu Pak Wiryo sudah lama mencurigai Dika sejak toko itu semakin maju dengan cara yang tidak masuk akal. Ia sudah punya feeling buruk, namun ia tidak punya bukti. Sampai akhirnya Aji datang kepadanya dengan wajah pucat. Pak, beberapa hari saya sudah diganggu oleh sosok makhluk punyanya Pak Dika. Saya yakin ada yang gak beres di toko itu, Pak, ucap Aji dengan suara gemetar. Pak Wiryo menatapnya tajam. Apa yang kau alami, Ci? Aji mengangguk. Saya sudah sering mimpi buruk beberapa kali, Pak. Ada kuda hitam besar, dan saya yakin itu bukan sekedar mimpi. Pak Wiryo menghela nafas panjang. Dulu sebelum toko itu ada, tempat itu juga pernah digunakan oleh seseorang yang bermain dengan hal-hal terlarang. Kamu masih ingat cerita saya kan tentang Pak Suryo kemarin? Aji mengangguk. Nah, saya takut Dika juga melakukan hal yang sama. Ia melakukan di tanah terkutuk itu, lanjut Pak Wiryo. Kalau dia memang melakukan pesugihan, maka akan ada tumbal yang harus diberikan. Biasanya, ya berupa nyawa manusia, jiwa-jiwanya. Hah? Tumbal? Aji menelan ludah. Pak Wiryo mengangguk. Dan saya curiga, tumbalnya adalah pegawai-pegawainya sendiri. Lawang tiap tahun kok pegawainya gonta-ganti. Aji merinding. Ia mengingat beberapa pegawai yang dulu bekerja bersamanya sebelum mereka tiba-tiba menghilang. Apakah mereka menjadi korban? Rian yang ikut mendengar percakapan itu merasa semakin yakin bahwa Dika memang menyimpan rahasia gelap. Aku harus cari tahu, gumamnya. Malam itu, Aji kembali nekat mengintip ke belakang toko. Ia menunggu hingga semua lampu padam, lalu mengendap-endap menuju celah di balik tembok yang menghadap ke halaman belakang. Dari celah itu, ia bisa melihat Dika berdiri di tengah halaman, tepat di depan sebuah sesajen. Ya, Pak Dika melakukan ritual itu kembali pada malam Jumat Kliwon di bulan ini. Aji butuh validasi untuk segera bertindak sesuatu ke depannya. Lilin-lilin kecil menyala di sekelilingnya, dan lilin itu tidak berwarna putih, tapi simbolnya warna merah dan hitam. Itu adalah simbol dari kubu kiri alias setan. Bau kemenyan menyebar ke udara, menusuk hidung Aji meskipun jaraknya cukup jauh. Dika mengangkat kedua tangannya, lalu mulai melantunkan sesuatu, mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Aji merasakan bulu kuduknya berdiri. Suara Dika semakin cepat, semakin mendesak, dan kemudian sesuatu yang tidak terlihat mulai menjawabnya. Angin bertiup lebih kencang, asap kemenyan berputar di udara. Aji bisa merasakan tekanan yang begitu kuat, seolah ada sesuatu yang sangat besar berdiri di dekat Dika. Dika kemudian berbicara dengan suara yang berbeda, lebih dalam, lebih berat, seolah-olah ada sesuatu yang berbicara melalui dirinya. Aji menahan nafas. Ia ingin pergi, tapi ia juga ingin tahu dengan siapa Dika sedang berbicara. Di sisi lain, Rian duduk di depan sebuah rumah tua di pinggiran desa. Jantungnya berdegup kencang. Rumah itu milik Pu Sarmi, seorang dukun yang namanya mulai tersohor, sering disebut-sebut dalam penyelidikannya tentang Dika. Ia tidak tahu persis apa yang akan ia hadapi,
tapi firasatnya tidak enak. Pintu rumah itu terbuka perlahan dan seorang wanita sepuh bertubuh kurus dengan rambut panjang yang sebagian beruban muncul dari balik bayangan. Mata Bu Sarmi tajam dan bibirnya menyeringai tipis seolah sudah tahu maksud kedatangan Rian. "Kamu datang untuk bertanya soal Dika, kan?" Suara Bu Sarmi parau, tapi ada nada mengejek di dalamnya. Rian menelan ludah. "Saya ingin tahu tentang pesugihan yang dia jalani." Bu Sarmi terkekeh kecil, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Tanpa berkata-kata, ia memberi isyarat agar Rian mengikutinya. Di dalam rumah yang remang-remang itu, Rian melihat berbagai benda ritual. Sesajen, dupa yang masih mengepul, baunya wangi sekali, kain-kain hitam, dan sebuah patung kecil berbentuk kuda yang terlihat tua dan menyeramkan. "Jaran penoleh, itulah yang menolong Dika, yang menyukseskannya, yang memberi dia kekayaan, kejayaan, kesehatan," ujar Bu Sarmi sambil menatap patung kuda itu. "Tapi kamu harus tahu, jaran penoleh bukan pesugihan biasa." Rian mengernyit. "Maksudnya?" Bu Sarmi berbalik menatapnya, matanya tajam menusuk. "Sekali seseorang meminta kekayaan dari jaran penoleh, ia tidak bisa berhenti. Itu bukan sekedar perjanjian, itu perbudakan seumur hidup. Dan setiap tahun ada tumbal yang harus diberikan." Rian merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. "Tumbal," lanjut Bu Sarmi dengan suara lirih. "Ya, nyawa harus diberikan. Jika tidak, jaran penoleh akan mengambil orang yang paling dekat dengan si pemilik perjanjian dan si pelaku perjanjian." Rian membeku. Sekarang semuanya masuk akal. Iya, para pegawai yang menghilang, mimpi buruk Aji, dan ketakutan yang semakin menggerogoti Dika sendiri. Aji tidak tahan lagi. Mimpi buruknya semakin menjadi-jadi dan kini ia merasa tidak aman berada di dalam toko. Ia sering merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut ruangan. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat secara langsung, tetapi keberadaannya terasa begitu nyata. Ia memutuskan untuk resign. Malam itu ia menghadap Dika dengan niat bulat. "Mas Dika, saya tidak bisa lanjut kerja di sini lagi, Mas," ujar Aji dengan suara tegang. Dika yang sedang duduk di meja kasir mengangkat wajahnya perlahan, matanya merah. Wajahnya kuyuh seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. "Kau mau kemana, Ji?" Suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. "Aku udah gak tahan, Dik. Ada yang gak beres di tokomu. Dan kamu juga tahu itu, kan?" Dika terdiam sejenak, lalu bangkit dari kursinya. Langkahnya pelan, tetapi ada sesuatu yang membuat Aji merasa terintimidasi. "Kamu gak bisa pergi, Ji." Aji tertegun. "Apa maksudmu, Dik?" Dika mendekatinya, lalu menatapnya dalam-dalam. "Aku sudah membuat perjanjian sama sesuatu, dan kamu sudah menjadi bagian dari toko ini sekarang." Aji mundur selangkah. "Dik, aku ini cuma kerja di sini. Aku gak ada urusan sama ritual yang udah kamu lakuin." Dika tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak membuatnya merasa lega, justru sebaliknya. "Aji, kamu pikir jaran penoleh peduli siapa yang berjanji sama dia? Hah? Semua yang ada di toko ini adalah bagian dari perjanjian ini. Dan kamu juga makan uang dariku, kan?" Suara Dika terdengar semakin menyeramkan. Haji merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia harus pergi secepatnya. Tapi sebelum ia bisa bergerak, sesuatu terjadi. Duk, duk, duk. Suara derap kuda menggema di seluruh ruangan. Bukan lagi dalam mimpi. Haji membeku di tempatnya. Tubuhnya gemetar hebat. Dari arah pintu belakang toko, terdengar suara hembusan nafas kasar. Bau anyir bercampur tanah basah memenuhi ruangan. Dika menoleh ke belakang. Wajahnya pucat pasi. Sesuatu muncul dari balik bayangan. Seekor kuda raksasa lebih besar dari ukuran normal berdiri di ambang pintu. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala. Dan dari sela-sela giginya yang besar menetes cairan hitam pekat seperti darah busuk. Kuda itu mengangkat kepalanya, lalu mengeluarkan suara ringkikan yang begitu keras hingga kaca etalase toko bergetar. Dika jatuh terduduk. "Tidak, belum waktunya," gumamnya dengan suara bergetar. Aji tidak bisa berpikir lagi. Ia berbalik dan berlari keluar dari toko secepat mungkin. Di belakangnya suara Dika yang berteriak meminta tolong bercampur dengan suara derap kuda yang semakin liar. Malam itu, sesuatu telah datang untuk menagih janji. Sementara itu, di sisi yang lain, malam Jumat Kliwon, Aji menghilang. Tak ada yang tahu kemana perginya.
Tidak ada jejak, tidak ada pesan. Seolah-olah ia lenyap begitu saja dari dunia ini. Rian merasa ada yang tidak beres. Aji sudah sering bercerita tentang ketakutannya terhadap toko itu, tentang suara kuda yang menghantuinya, tentang Dika yang semakin berubah, dan sekarang ia benar-benar hilang tanpa jejak. Pak Joko, pemilik toko yang disewa Dika, mulai curiga. Sejak awal ia sudah merasa ada sesuatu yang janggal dengan toko itu. Beberapa tahun terakhir, banyak pegawai yang tiba-tiba berhenti tanpa alasan, beberapa bahkan menghilang begitu saja. Kini setelah Aji menghilang, Rian yakin satu hal. Toko itu bukan sekedar tempat usaha biasa. Ada sesuatu yang lebih mengerikan di dalamnya. Sesuatu yang tidak kasat mata. Dan itu sudah dibuktikan kemarin ke rumah Mbah Sarmi. Sementara itu, si pelaku perjanjian, Dika, semakin tersiksa. Bayangan kuda hitam itu kini bukan hanya muncul di malam hari, bahkan di siang bolong. Ia bisa melihatnya berdiri di sudut ruangan, matanya merah menyala, menatapnya tanpa berkedip. Sepertinya Dika kesulitan untuk memberikan tumbal tahunan. Kadang-kadang ia mendengar suara nafas berat dari belakang punggungnya. Meski saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suara derap kuda itu tidak pernah berhenti. Tidak peduli ia menutup telinganya, suara itu tetap ada. Semakin keras, semakin liar. Dika tidak tahan lagi. Ia tidak tidur berhari-hari. Matanya semakin cekung, tubuhnya semakin kurus. Ia mencoba mengabaikan semua ini, mencoba berpikir bahwa mungkin ini hanya halusinasi. Tapi semakin ia mengelak, semakin nyata sosok itu muncul di hadapannya. Rian tidak bisa diam saja. Ia mendatangi Pak Joko dengan wajah serius. "Pak, saya yakin toko yang Bapak punya itu rukonya ada sesuatu yang gak beres yang disewa Pak Dika itu. Aji hilang, pegawai-pegawai sebelum dia juga hilang. Ini bukan kebetulan, Pak." Pak Joko menghela nafas berat. Ia tahu benar bahwa ada yang aneh dengan ruko itu, tapi ia tidak pernah berani mencampuri urusan penyewanya. Namun kali ini berbeda. "Kalau kamu mau bukti, kita harus masuk ke dalam toko itu malam ini," ujar Pak Joko akhirnya. Mereka sepakat untuk menyelinap masuk saat malam tiba. Tengah malam, Rian dan Pak Joko berdiri di depan toko yang gelap. Toko itu terlihat seperti tempat usaha biasa dari luar, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda malam itu. Udara di sekitar mereka lebih dingin dari biasanya, dan ada aroma anyir samar-samar yang menusuk hidung. Dengan hati-hati Pak Joko membuka pintu dengan kunci cadangan yang ia miliki. Begitu mereka melangkah masuk, udara dalam toko terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang mengawasi mereka. Mereka berjalan menuju bagian belakang toko, ke arah gudang. Rian merasa jantungnya berdetak lebih cepat saat ia melihat sesuatu yang tidak biasa di sudut ruangan. Ada sebuah pintu kecil yang tampaknya tersembunyi di balik tumpukan kardus. Pintu itu tidak terkunci. Dengan tangan gemetar, Rian mendorongnya perlahan. Ruangan di balik pintu itu gelap dan pengap. Begitu Pak Joko menyalakan senter dari ponselnya, Rian menahan nafas. Di ruangan itu, ada meja kayu yang dipenuhi dengan sisa-sisa sesajen, bunga layu, dupa yang sudah padam, darah kering yang menggenang di piring tanah liat. Di lantai, ada bekas lingkaran ritual yang digambar dengan kapur merah. Namun yang membuat bulu kuduk mereka benar-benar meremang adalah dinding di belakang meja itu. Di sana tertulis puluhan nama dengan cat merah, nama-nama mantan pegawai yang telah menghilang, dan di bagian paling bawah, mereka melihat satu nama yang baru saja ditambahkan, Aji. Rian mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Pak Joko menelan ludah, suaranya bergetar saat berbisik, "Kita harus pergi dari sini." Namun sebelum mereka bisa berbalik, suara itu kembali terdengar. Duk, duk, duk. Suara derap kuda, dan kali ini suara itu bukan berasal dari dalam kepala mereka. Sesuatu sedang berada di dalam ruangan itu bersama mereka. Waktu berjalan, tahun berganti. Dika akhirnya memutuskan untuk kabur dari kota. Ia tidak peduli lagi dengan toko atau hartanya. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari makhluk itu. Ia mengambil semua uang tunai yang ia bisa, memasukkan beberapa barang ke dalam tas, dan mengendarai mobilnya menuju luar kota. Namun baru beberapa kilometer dari toko, suara itu kembali terdengar. Duk, 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 duk. Suara derap kuda. Dika mempercepat laju mobilnya, tapi suara itu semakin mendekat. Saat ia melihat ke kaca spion, dadanya terasa hampir meledak. Di belakangnya, di tengah jalan yang seharusnya sepi, ada sosok kuda hitam raksasa dengan mata merah menyala, berlari dengan kecepatan yang mustahil. Dika panik. Ia membanting setir, hampir kehilangan kendali.
Tapi tidak peduli seberapa cepat ia mengemudi, kuda itu tetap mengejarnya. Tiba-tiba lampu-lampu jalan di sekitarnya mulai padam satu persatu. Jalanan yang tadinya terang benderang kini menjadi gelap gulita. Dika tidak bisa melihat apa-apa. Ia hanya bisa mendengar suara napas berat dari makhluk itu. Semakin dekat, semakin dekat. Di tempat lain, toko elektronik Dika mengalami kejadian yang menggemparkan. Meskipun toko sudah tutup dan tidak ada seorang pun di dalam, warga sekitar mengaku mendengar suara gaduh dari dalam toko. Suara benda-benda jatuh, suara pintu yang terbuka dan tertutup sendiri. Dan yang paling menyeramkan, suara kuda yang berlari-lari di dalam toko. Beberapa orang mencoba mengintip dari luar, namun yang mereka lihat membuat mereka ketakutan setengah mati. Di balik jendela toko yang tertutup rapat, ada bayangan hitam besar berwujud kuda berdiri di tengah ruangan, menghadap langsung ke arah mereka. Tiba-tiba, kaca toko bergetar hebat. Salah satu warga yang melihat kejadian itu mengaku mendengar suara berbisik dari dalam toko. Suara yang lirih namun jelas. Dika mengira ia bisa melarikan diri dari kutukan itu. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang dimilikinya, ia pergi ke rumah ibunya di desa. Setelah menutup tokonya, dia sudah kesusahan mendapatkan tumbal berikutnya. Waktu berjalan, tahun-tahun berganti. Ya, sesuai dengan perjanjian. Tiap tahun, Dika harus menyediakan tumbal. Setelah aji yang ditumbalkan, Dika tidak bisa berbuat banyak soal tumbal. Sudah 2 tahun ini, dia mengingkarinya. Dan akhirnya teror pun datang. Di rumah ibunya, ia berharap bisa menemukan ketenangan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Malam pertama di rumah ibunya terasa mencekam. Dika terjaga di tempat tidurnya, mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada. Awalnya hanya samar, seperti suara langkah kaki binatang di tanah basah. Namun semakin lama, semakin jelas. Suara itu berputar mengelilingi rumah. Dika memejamkan mata, menarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Tapi kemudian, ibunya tiba-tiba berteriak dari kamar sebelah. "Dika, ada sesuatu di luar rumah." Dika tersentak, dengan tubuh gemetar. Ia bangkit dan mengintip dari celah jendela. Di luar, di halaman rumah yang diselimuti kabut tipis, berdiri seekor kuda hitam raksasa. Matanya merah menyala, nafasnya berembus seperti api. Kakinya tidak menyentuh tanah. Makhluk itu menatap lurus ke arah jendela kamar. Dika terjatuh ke lantai, tubuhnya menggigil. Kutukan itu sudah menemukan dirinya. Sementara itu Rian dan Pak Joko, juragan ruko, tidak tinggal diam. Mereka mencari seorang ahli spiritual bernama Ki Wira, yang dikenal bisa menangani gangguan makhluk gaib tingkat tinggi. Setelah mendengar cerita Rian, Ki Wira menggeleng pelan. Pesugihan jaran penoleh bukan sesuatu yang bisa dihentikan dengan mudah. Ini bukan sekedar perjanjian biasa. Ini adalah kontrak jiwa seumur hidup. Tapi pasti ada cara untuk menyelamatkan Dika kan Pak? Desak Rian. Ki Wira menatap mereka dengan raut serius. Ada, tapi resikonya besar. Jika kita mencoba mengusir makhluk itu, bisa saja justru mempercepat kematiannya. Pak Joko mengepalkan tangan. Kita harus coba, kalau tidak, Dika pasti mati. Atau orang terdekatnya yang akan mati. Itu harus dihentikan. Setelah berpikir sejenak, Ki Wira akhirnya mengangguk. Baik, kita akan lakukan ritual pembersihan. Tapi kalian harus bersiap. Apapun yang terjadi, jangan mundur. Malam itu, mereka pergi ke desa tempat Dika bersembunyi. Di halaman rumah ibunya, Ki Wira mulai menyalakan dupa dan menebarkan garam khusus di sekitar rumah. Ia menggumamkan mantra. Sementara Rian dan Pak Joko berjaga dengan senter di tangan. Awalnya semuanya terasa tenang, tapi perlahan angin mulai berhembus lebih kencang. Suara kuda kembali terdengar. Suara itu semakin mendekat. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul sosok jaran penoleh. Matanya merah menyala. Tubuhnya diselimuti asap hitam pekat. Ki Wira mempercepat mantranya, melemparkan segenggam garam ke arah makhluk itu. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Makhluk itu mengeluarkan suara ringkikan yang panjang, yang membuat telinga mereka berdenging. Tanah di sekitar mereka bergetar. Angin bertiup kencang hingga lampu-lampu di rumah padam. Ki Wira tersentak mundur. Kita terlambat. Ia sudah menuntut jiwa Dika. Tengah malam itu ibunya menemukan Dika dalam keadaan mengenaskan di dalam kamar. Tubuhnya kaku seperti batu. Matanya terbuka lebar, seolah-olah menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajal menjemputnya. Di dadanya ada bekas tapak kuda yang membara seperti luka bakar.
Dari luar rumah terdengar suara langkah kuda yang perlahan menjauh. Jaran penoleh telah mengambil haknya dan kini ia kembali ke dunianya, menunggu korban manusia-manusia yang takut akan kemiskinan berikutnya. Selesai. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.